Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka acara tasyakuran Bapak Haji Slamet Riono beserta Ibu Hajah Wida, ya. Dengan mengucap syukur alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pagi ini keluarga besar Ling Tien Kung Sasana Kanjuruhan tetap kompak guyub rukun untuk berkumpul di Warung Untung dalam rangka tasyakuran Habah Slamet. Kami keluarga besar Ling Tien Kung Sasana Kanjuruhan mengucapkan selamat berbahagia atas pernikahan Slamet beserta Ibu Hajah Wida. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Tapi saya nggak berani mengucapkan semoga mendapat keturunan, tidak berani. Mohon maaf. Tidak berani mengucap seperti itu. Semoga selalu diberi kebahagiaan Bapak Ibu berdua. Selalu diberi kesehatan, rezeki yang barokah, umur yang panjang, bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu semua, perlu diketahui Abah Slamet ini sebagian dari Sasana Kanjuruhan. Bisa dibilang beliaunya ini sesepuh dari Sasana Kanjuruhan, karena beliaunya ini dari awal mengikuti perjalanan waktu pertama kali mendirikan Sasana Kanjuruhan. Beliau ini disebut sesepuhnya Sasana Kanjuruhan. Untuk selanjutnya nanti semoga Ibu Wida bisa bergabung bersama kita di Sasana Kanjuruhan. Jadi sama-sama nanti kita mencari ikhtiar sehat melalui terapi Ling Tien Kung di Sasana Kanjuruhan. Perlu diketahui Bapak Ibu, Abah Slamet ini selalu setia sama Sasana Kanjuruhan, karena kemarin ada munculnya Sasana tandingan. Beliaunya ini sudah di Pinang, tapi tetap satu hati bersama Sasana Kanjuruhan. Tepuk tangan. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, semoga nanti Ibu bisa menjadi keluarga besar Ling Tien Kung Sasana Kanjuruhan. Pokoknya itu tadi sudah berjanji loh, Pak. Katanya kalau Abah berangkat, Ibu berangkat. Berarti harus yang di depan itu panjenengan, Rebo sama Jumat. Biar sama-sama sehat melalui terapi Ling Tien Kung. Tidak panjang lebar Bapak Ibu. Terakhir saya ucapkan kepada Bapak Abah Slamet beserta Ibu Wida atas undangan kami semua keluarga besar Sasana Kanjuruhan. Saya terima kasih banyak. Semoga persaudaraan kita ini tetap langgeng, tetap guyub rukun, seduluran saklawasi ya Pak. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa yudlil hadiya wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Al-ayah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, keluarga besar Ling Tien Kung, dan saya beserta Ibu Hajah Widayati bisa menghadiri acara ini di rumah makan Pak Untung di Bureng.
dengan nikmat sehat, nikmat kesempatan dan nikmat kemahan bisa rawuh di tempat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tetap kunjuk atur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan jalan yang lurus dan benar pada umatnya, sehingga pada kesempatan ini bisa hadir di ruangan ini, di tempat ini, dalam rangka kami berdua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini kami berdua masih diberi kesempatan untuk menghirup udara yang segar, termasuk udara di Mureng ini. Alhamdulillah, saya syukuri dengan nikmat Allah ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, para keluarga besar Lim Tikung yang saya banggakan, saya cerita sedikit sebelum acara berlanjut. Begini ceritanya. Saya dengan Bu Ida ini ada sejarahnya memang. Sejarahnya yang pertama adalah Bu Ida ini adalah temannya almarhum istri saya yang pertama itu kemarin itu adalah ini temannya. Satu sekolahan dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, ini temannya ibunya Nana almarhumah. Jadi satu desa hanya beda RT. Satu desa hanya beda RT saja. Kalau ibunya Nana yang lama almarhumah itu sebelah kiri jalan, dari jalan Selorok ini. Kalau Ibu Wida ini kanan jalan. Ya, ini namanya Klopo Doyong. Jalan Klopo Doyong, Ngadirejo, Kecamatan Kromengan. Itu. Kalau ibunya Nana itu di apa ya? Kampung apa itu? Lah apa teh apal lisan. Karena tempo hari itu Pak Sardikan saya sempat cerita dikit ya. Biasanya kalau saya ke Ngadirejo itu mesti belok kiri kan. Belok kiri ke rumah mertua atau ke ibunya Nana yang lama yang enggak ada. Kemarin itu kebablasan Pak Sardikan. Kebablasan ngulon. Bareng keling-kelingan lho. Aku mau kate ning ngetan, embong lah kok dadak ngulon embong Pak Tri. Sampe joguyu. Itu beliau. Jadi sempat yang namanya sih baru ya. Jadi kemarin sempat kesalah jalan. Sempat jalan. Itu itu sejarah yang pertama. Jadi ibunya Nana ini satu kelas sampai kelas 1 sampai kelas 6 SD yang Ngadirejo 1 ya. Ya. SMP-nya juga begitu. SMP 4 Malang di Kepanjen. Ya SMP Nedewe gitu. Ya, kelas 1 sampai kelas 3. Satu kos, satu kamar ya. Ya, di kosnya itu di sebelah baratnya Sungai Sokon itu loh. Tempatnya Pak Romli sepatu itu loh. Ya, baratnya itu bersama ibunya Nana almarhum sampai kelas 3. Kemudian setelah SMA berpisah. Ibunya Nana meneruskan di SPG Negeri Malang, lah Bu Wida ini meneruskan di SKKA, Sekolah Kepandaian apa itu? Putri ya, kalau dulu SKP itu kan Sekolah Kepandaian Putri. SMA-nya SKKA, Jalan Veteran apa? Jalan Surabaya. Ya itu. Jadi pisahnya di SMA itu. Nah, kisahnya yang kedua, Bu Wida ini dipersunting, dinikah oleh kakak ipar saya. Cek gue. Kakak ipar saya itu namanya Pak Utoyo Ramlan, itu putranya Budi.
Budi saya yang ada di Kalipari sana. Terus Mas Toyo Ramelan itu dulu ikut Mbah dekat dengan rumah saya gitu ceritanya itu. Nah, Mas Utoyo Ramelan itu kan pegawai Pemda Kabupaten Mojokerto. Bu Wida ini disunting oleh mas saya itu gitu. Makanya nanti tak cerita nih sejarahnya itu. Iya, tak cerita nih ya. Lah Mas Toyo ini kan pegawai Pemda Kabupaten Mojokerto. Terakhir itu adalah Wedono Kabupaten Mojokerto. Jadi ini istrinya mas saya Utoyo Ramelan itu Wedono Mojokerto. Ini mantannya istrinya Mas Toyo. Nah ini potolane Bu Wedono ini. Berarti tahu gerak nih PKK sak Kabupaten Mojokerto. Makanya golek sampean diminta manu yo. Karena ini mantannya istrinya Mas Toyo, maka sekarang ini status saya ngunggahi. Atau istilahnya bukan ngunggah, yang meneruskan perjuangannya Mas. Meneruskan perjuangannya Mas Utoyo Ramelan ini. Karena Mas Toyo Ramelan sudah gagal, tidak sampai bisa kakek ninen-ninen dengan Bu Wida ini, saya meneruskan perjuangan beliaunya. Gitu. Izin ya saya meneruskan perjuangannya Mas Toyo ya. Sudah. Jadi tempo hari sebelum saya Abdul nikah atau ijab kabul dengan Bu Wida hari Senin yang lalu itu. Jadi pendak Senin kemarin. Jadi masih seminggu lah. Ya lah. Jadi mohon maaf, ijab kabul saya itu kemarin hari Senin Pahing ya. Senin Pahing setelah sholat Id, hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ijab kabulnya dengan Bu Wida ini. Nah syaratnya ini tak cerita lagi. Bu Wida ini kan anak ragil. Setelah di Mojokerto Mas gak ada, terus anak-anaknya di sekolah di Malang, anaknya ada 2 dengan Mas Toyo. Sekarang jadi dokter Yunis dan Mas apa jatuhnya? Mas Sahal itu sama dokter. Ya di Mojokerto. Lah oleh orang tuanya karena anak ragil harus pulang ke Ngadirjo. Harus pulang ke Ngadirjo. Menempati rumah yang besar gitu. Karena rumah di desa itu rata-rata kan besar, Pak. Ya dah. Nah, rumah besar, kemudian ada kebun, ada sawah dan sebagainya. Makanya ini juragan ini juga. Juragan tebu ya, juragan padi. Makanya saya itu, Pak, sampean pokoknya kalau saya dengan saya nanti cocok, ya, penjenengan harus mengikuti saya. Nah, akhirnya saya ngalah ikut Bu Wida ini. Jadi ngadilangkung rumah saya itu nanti ya malah jadi apa ya namanya pulang balik gitu. Pesteriatan gitu. Translate Yun. Translate Yun. Karena saya harus ngalah ini. Kalau nggak ngalah saya mesti nanti nggak enak saya dengan Bu Wida ini. Saya kriterianya ini memang bagus ini. Pokoknya saya pilih orang laki, Pak. Milih wong lanang ora sembarang wong lanang. Pokok metu anu neka. Milihnya itu ya cocok juga. Kalau di depan, ya, di depan ini bisa memberi contoh saya. Kalau di tengah jadi imam, Pak. Terus di belakang jadi pengaman, pengayom. Kriteria itulah yang saya masuk itu. Saya akhirnya termasuk kriteria yang dipilih Bu Wida itu loh. Makanya saya kok moro-moro ya gelem gitu loh. Gitu loh. Cocok ya, jomblo. Ya, karena ini pas statusnya jomblo, saya jomblo. Ya kan? Jomblonya Bu Wida ini lebih lama.
Karena ditinggal Mas Toyo itu sekitar 17 tahun yang lalu. Lama Bu, bertahan ini. Kok ya ora digudo itu loh. Sajane ya digudo tapi aku karo. Lah, saya baru 2 tahun yang lalu. Nah, akhirnya jomblonya Bu Wida lebih lama, saya baru hanya 2 tahun yang lalu ibunya. Alhamdulillah. Sekadang ada gantinya. Ada gantinya dengan syarat tadi itu, saya harus mengikuti jejaknya Bu Wida, menempati rumah di desa Ngadirjo, menunggu tempat yang rumah yang besar itu dengan segala fasilitasnya lah yang pokoknya Pak Abah mau, saya mau gitu. Itu ini kemudian yang berikutnya Pak Parno, ini nama orang tuanya ini adalah Pak Parno. Suparno itu dulu pegawai pengairan, kantornya ya di baratnya SMP 4 itu ya dah. Kemudian Pak Parno punya anak 3 itu cewek semua. Satu ini ngadek ke Bu Mbak Min, ngadek Mbak Min. Nah ini anaknya Pak Parno yang pertama. Kemudian Bu In. Nah, Bu In ini anak yang kedua. Terus anak yang ketiga ini Bu Widayati ini. Jadi bertiga ini anaknya Pak almarhum Pak Parno dengan Bu Sumilah, sehingga bertiga ini butuh pengaman. Karena Bu Min ini ya sudah istrinya, suaminya juga sudah tidak ada. Bu In ini suaminya sudah tidak ada. Lah Bu Wida ini suaminya ya tidak ada, tapi ada baru sekarang. Makanya saya harus bisa ngayomi tiga orang ini. Karena rumahnya ya yang satu ini dekat, yang satunya ada jauh dikit, tapi satu desa. Makanya keluarga besarnya Bu Wida ini ya bertiga ini memang mengharapkan ada laki yang harus menempati rumah yang besar itu. Makanya dengan izin Allah, saya yang termasuk yang kriteria yang pertama gitu Pak. Saya rasa itu yang sempat saya aturkan, ada kurang dan lebih saya cerita ini, saya mohon dimaafkan dengan Bu Wida, dengan doa moga-moga saya dengan Bu Wida yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua tadi akan saya buatkan aman yang sebesar-besarnya. Dengan ridho Allah nanti akan meneruskan perjuangannya kakak ipar saya Mas Utoyo Ramalan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa biridho wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Abah Slamet, Bu Wida. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Ta'ala dengan ucapan ini. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya didapuk memandu apa? Hikmah nikah. Oh, aduh. Iya, kalau hikmah nikah koyok kelincipen. Ada, emang kelinci kok. Ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, Abah Slamet sekarang ini melaksanakan perintah Allah. Tadi sudah disampaikan, la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, maka akan saya tambah. Tapi bagi yang tidak mau bersyukur, ingkar, sesungguhnya azabku lebih berat, lebih pedih. Jadi arti dari bersyukur ada 3. Pertama, syukur secara lisan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur bilhal, ya, syukur dengan perbuatan. Yang ketiga, bersyukur dengan melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu
Mari sama-sama kita doakan agar Abah Slamet bersama Umi Wida nggih, Wida diberikan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Apa itu keluarga yang sakinah? Keluarga yang sakinah itu adalah di dalam keluarga itu ada ketentraman, ada kedamaian, ada ketenangan. Itu arti dari sakinah. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah itu penuh, ada cinta. Di dalam rumah tangga itu ada cinta. Warohmah. Warohmah itu kasih sayang. Artinya kalau sudah sakinah, mawaddah, otomatis warohmah. Kita sering mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar semua diberi rahmat. Ya, mudah-mudahan keluarga Abah Slamet beserta Umi Wida diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Bapak Ibu yang di sini jumlahnya jumlahnya kurang lebih kira-kira 100 orang. Padahal dari ada hadis yang menerangkan kalau 40 orang berdoa sama-sama itu sama dengan doanya wali. Kalau 100 orang itu mendoakan panjenengan, insya Allah terkabul. Pak Slamet, Ibu Wida, tadi disampaikan proses ketemunya itu berliku-liku, berputar-putar, ya. Tapi pada hakikatnya semua sudah disiapkan oleh Allah. Kita harus percaya itu, ya. Sudah dipersiapkan, catatan di Lauh Mahfudz sudah ada. Abah Slamet nanti tahun sekian-sekian ketemu dengan Ibu Wida. Itu sudah ada, ya. Untuk itu sekali-kali kita harus tetap melibatkan bahwa ini adalah kiriman dari Allah, ya. Abah Slamet dikirim Ibu Wida. Ibu Wida didatangkan imam oleh Allah dengan Abah Slamet. Insya Allah ini didoakan banyak orang ini. Untuk itu saya akan berdoa, ya. Silakan nanti doa ini diamini semua, ya. Semua biar jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian juga ada yang masih single fitter, ada yang masih jomblo ini, ada. Ya. Banyak, ya. Insya Allah nanti setelah di sini nanti segera dikirim juga oleh Allah, ya. Dikirim jodoh-jodohnya, ya. Sing amini keras cepet dapat jodoh, ya. Itulah sekilas arti dari sakinah, mawaddah, warohmah. Abah Slamet tadi dalam orasi, dalam pidato sangat menguasai, karena beliau ini mantan kepala unit pelayanan teknis daerah, kepala UPTD dinas. Abah Slamet ini paling seneng natar P4, ya. P4 sampai 30 butir, ya, 36 butir, ya. Jadi ada penekanan di P4. Saya masih ingat Abah Slamet ini kalau natar mesti ini, Pancasila itu adalah pandangan hidup berbangsa dan bernegara, ya. Pandangan hidup, ojo buyang guyu, ya. Jadi kalau waktu itu masih, ya, nampak masih muda, waktu belum pensiun. Jadi dia penekanannya pandangan hidup. Jangan disalah artikan dipandang hidup, ya. Jangan. Ya.
Terus begitu sudah haji tahun 2013 ya? Apa selamat 2000 hajinya? Oh ya. Sudah haji 2003 itu sudah religius. Jadi kata-kata bijak yang sering disampaikan pada saya bahwa saya tanya, "Bah, saiki kok sing disampaikan kok hadis apa itu khairun nas anfa'uhum linnas dan sebagainya." Jawabnya begini, apa selamat? Yaitu kan pegangan hidup Pak Mul jadi. Loh. Oh, berarti menginjak dari pandangan hidup menginjak ke pegangan hidup. Jadi nah, coba konotasi jangan pingin. Jadi religius, jadi harus punya pegangan hidup. Orang-orang itu seperti sampean harus punya pegangan hidup, Pak Mul. Terus waduh. Nah. Terus sekarang sudah umur 70 tahun ke atas ya. 70 berapa sekarang? 74 itu tambah religi. Ya, jadi yang disampaikan itu bukan pandangan hidup, juga bukan pegangan hidup, tapi sisa hidup ya. Perjuangan hidup. Jadi tidak hidup kalau tidak diperjuangkan. Ya. Nah. Jangan dibalik gitu. Tapi ini real ini. Jadi sisa hidup itu ya enggak, maksudnya gini, awake dhewe iki wis umur 70 Pak Mul. Apa sing digoleki? Mari kita sisa-sisa hidup ini mari kita isi dengan perbuatan yang baik. Sisa hidup, oh iya Bah, iya matur nuwun Bah. Saya sering disampaikan itu. Jadi sisa-sisa hidup, untuk itu Umi Wida harus menyadari bahwa Pak Slamet sekarang dalam proses sisa hidup ya. Jadi jangan seperti ini kalau tetap minta pegangan hidup. Aduh, karena masih ada sisa-sisa cinta. Nah, itu sekedar saja bahwa religius apa Slamet ini tadi saya dibagai apa itu berdoa, dan saya ini doa kemanten ini. Doa kemanten ngerpek ya. Saya tadi nulis ya. Untuk itu nanti diamini ya, yang jomblo-jomblo yang serius ya, Mas Nanang ya, jangan senyum-senyum ya. Ini ngerpek ya ini kita, karena kita menyebut 4 nabi ini, memanggil 4 nabi ini, 1 sahabat. Untuk itu nanti yang keras suaranya saya doakan dapat jodoh segera ya. Itu aja kesan dari saya. Sekali lagi mohon maaf Abah Slamet, Bu Wida, mungkin ada ya, sekali lagi penekanannya bukan pandangan hidup, bukan pegangan hidup, bukan sisa hidup, tapi semata-mata panjenengan ini dikirim oleh Allah ya, dipertemukan. Soal prosesnya Bu Slamet yang lama memang dipanggil dulu, Pak Toyo dipanggil dulu, padahal sudah ada dalam suratan di Lauh Mahfud, itu sudah ada ya. Untuk itu nanti mudah-mudahan sampai langgeng nanti di surga ya, berdua ya. Saya doakan Pak Slamet bisa membimbing Bu Wida jadi imam yang baik ya. Itulah sekedar sekilas tentang pegangan hidup, kesan saya dengan Abah Slamet ya. Mari sama-sama berdoa Bapak Ibu, monggo ndongakno Abah Slamet, muga-muga Abah Slamet diparingi keluarga sing sakinah, keluarga mawaddah warahmah, sehat ya, sehat sampai zaman itu. Apa? Iya, kalau Nabi Ibrahim umur 80 dia duwe anak. Ini bukan Nabi Ibrahim. Ya. Itulah Bapak Ibu, saya tak karung ngerepek ya. Monggo sami-sami ndonga nggih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ibrahim wa Sarah, wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Yusuf wa Zulaikha, wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina Khadijatul Kubra, wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali wa Sayyidah Fatimatu Az-Zahra. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rezeki wa barokatan fil rezeki wa barokatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak semua ya, ayo bertanya. Tidak.